Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-25 November 2023. Dan sudah pasti hari ini aku nggak bisa nemenin kalian secara live karena Mas Tulus ada kerjaan ya. Dan sebelumnya aku bilang ke teman-teman besok Minggu sama Senin jangan ditungguin video reguler karena saya tidak janji. Tapi kalau hari Minggu ada waktu, Mas Tulus akan siapkan video buat nemenin kalian. Kalau hari Senin pokoknya hari istirahatnya Mas Tulus nggih. Mohon kemaklumannya ya. Nah, kalau untuk hari Minggu ya insya Allah ada, kalau ndak ada pokoknya jangan ditungguin. Aku tahu kalian tuh kangen terus sama aku. Jadi pede tenan ya Mas Tulus sih Jan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dalam dan juga luar negeri saya ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali bergabung atau pertama kali nonton. Halo, nama saya Mas Tulus, yang seksi ini namanya Mas Tulus. Salam kenal untuk yang belum subscribe, boleh support saya dengan langsung di subscribe, kemudian di like, di share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau bisa jangan di skip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip ya. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat apa? Buat nyawer Mas Tulus. Matur nuwun. Terima kasih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Doa terbaik untuk teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang sakit. Semoga sakitnya segera Allah angkat. Amin. Untuk yang sedang punya masalah, semoga cepat dapat solusi dari masalahnya. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya ndang lunas dan Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin ya Allah. Yang kondisinya sedang kurang baik, Mas Tulus doakan semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Harus selalu semangat ya teman-teman apapun yang terjadi ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Sesuai dengan judul saya kemarin pas lagi live itu kan ada beberapa kali celetukan yang terkait dengan 3 wilayah ya teman-teman. Sebetulnya tidak disebutkan 3 wilayah, tidak harus disebutkan 3 wilayah juga. Eh, Jawa Tengah, Jawa Barat, sama Jawa bagian Kulon ini memang salah satu hal yang memang disampaikan yang Nogowojo. Saya sih ini juga secara spontan yang disampaikan beliau ya, terkait dengan akan adanya sesuatu, akan adanya gempa. Di sini Mas Tulus disclaimer dulu, di video ini saya buat judulnya seperti itu, tetapi terkait dengan isinya atau penyampaian yang saya sampaikan di sini hasil obrolan saya dengan yang Nogowojo, teman-teman tidak boleh mempercayai 100%. Ini hanya sebatas membaca intuisi. Sangat-sangat mungkin bisa salah. Nggih?
Oke, terima kasih. Kemarin sedekah nasi box sudah bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa kan? Doanya jenengan kan, nggak nyangka kan? Makanya kalau Mas Tulus bilang, Bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan bulan depan ada sedekah nasi box. Makanya diaminin, amin. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah ijabah. Setiap Jumat akhir bulan ada sedekah nasi box, amin. Katakan amin. Jadi kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabul sama Allah. Kita nggak akan pernah tahu amin yang mana yang akan Allah kabul. Makanya teman-teman ketika mendengarkan sesuatu yang baik, doa yang baik ya, menurut saya diaminkan saja. Dan ternyata terbukti doa teman-teman yang nonton, yang mendoakan, yang mengaminkan dikabul sama Allah. Jadi kemarin 24 November itu kita bahkan sempat offer ya, sempat offer untuk pemesanan, dan karena mereka sudah mengatakan saya siap mong kalau misalnya ada tambahan lagi. Ternyata pas saya lakukan penambahan mereka agak kegupekan. Qadarullah, Allah buat hujan sehingga kita kayak disuruh nunggu mereka tuh nyiapin makanan berikutnya gitu loh. Jadi memang ada tambahan 100 nasi box ya. Luar biasa teman-teman. Masya Allah ya. Itu dikumpulkan dari Kamis malam sampai di Jumat siang. Sampai jam 12 siang saya masih absen. Ini tambahan segini, tambahan segini, tambahan segini. Terakhir kami sempat merasa keder juga. Wah ini kayaknya nggak bisa ke cover semua ini Ndut, katanya Mbak Yanti. Karena posisinya, kata Tante Ida maksudnya. Karena emang posisinya adalah ini sudah terlalu lebih jumlahnya. Tetapi ternyata setelah kita tahu ada hujan, rasanya kayak kita tuh sengaja disuruh istirahat dulu sampai nunggu pesanan selesai baru kita jalan. Masya Allah. Jadi seperti diatur sama Allah. Jadi saya cuma bisa bilang terima kasih. Kayak ada orangnya, Rek. Aku jadi deg-degan, Mas Wadi lagi tidur soalnya. Ada sesuatu yang menahan kita sampai semuanya clear dan alhamdulillah lancar dan videonya sudah Mas Tulus tayangkan ya. Semoga berkenan. Saya hanya bisa bilang terima kasih buat yang sudah membantu siapapun jenengan tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Kemarin berjalan dengan lancar berkat doa dan juga dukungan teman-teman. Bismillah. Mudah-mudahan di bulan depan masih ada. Desember, amin. Mudah-mudahan masih Allah izinkan ada sedekah nasi box di akhir bulan Desember, amin. Pokoknya kita aminkan terus saja untuk sesuatu yang baik ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak yang sudah membantu. Untuk yang mau membantu, teman-teman yang mungkin ingin membantu silahkan bisa cek kolom deskripsi, transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimal transfernya itu Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah ini kan sudah nol lagi saldonya. Ayo mungkin lagi kelimpahan rezeki, silahkan dibantu. Rekeningnya ada di kolom deskripsi, oke? Terima kasih yang sudah bantu sedekah nasi box tanpa terkecuali saja. Semoga rezeki jenengan yang bersedekah Allah tukar dengan rezeki yang lebih berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, semoga sedekahnya tadi jadi media pendorong doa supaya hajat-hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Dan Mas Tulus doakan juga jenengan yang sedekah, semoga sedekahnya tadi jadi media tolak bala jenengan, amin ya Allah. Ini hal yang harus teman-teman tahu ya. Oh iya, yang pesan minyak bidara stoknya sudah sangat menipis. Terakhir kita kirim kemana ya? NTT? Kaltim kemarin. Jadi Mas Tulus itu kemarin agak kerepotan karena setelah kelar nasi box kita masih nongkrong di balai-balai itu, terus kita masih masih kirim pesanan minyak bidara sehingga kemarin agak kerepotan ya. Teman-teman stoknya tinggal sedikit, silahkan untuk yang mau DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Yang tanya harganya 180.000 belum sama ongkir ya. Langsung DM saja ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 Oke, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP dan seterusnya. Terima kasih. Kemarin pas lagi live itu tiba-tiba Eyang Nogowojo itu nyeletuk terkait dengan tanah yang retak atau tanah yang meletek kalau bahasanya beliau itu untuk daerah Jawa yang berbatasan dengan Jawa Barat. Yang dimaksudkan beliau ini apa?
beliau belum menjelaskan secara detail. Selain yang disampaikan beliau itu, beliau juga sempat nyeletuk terkait dengan ketika kita membahas dentuman itu, memang yang paling harus mewaspadai gempa saat ini memang harus Yogyakarta. Secara garis pandangnya Eyang Nogowojo, saya tidak memastikan loh ya, tapi teman-teman yang nonton silahkan cerna sendiri. Tapi Eyang Nogowojo memang paling utama memberikan warning terkuat untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kemarin yang beliau sampaikan ya. Lalu setelah saya wedar, saya ulas lagi lebih panjang, kemudian saya tanyakan secara detail. Saya sih tidak berharap apa yang disampaikan Eyang Nogowojo itu terjadi ya teman-teman, tapi mudah-mudahan sih eh ini tidak terjadi ya, yang terutama amin, dan mudah-mudahan juga hal yang saya sampaikan tuh kayak ya mudah-mudahan jadi hanya omong kosong saja lah ya. Beliau menyampaikan ini hanya sebagai ukuran kita untuk lebih waspada saja ya. Penyampaian beliau adalah ada 3 wilayah yang sepertinya memang harus berhati-hati dengan kondisi ini. Yang pertama adalah daerah Jawa bagian tengah, kemudian Jawa bagian yang berbatasan dengan Jawa Barat tadi, kemudian yang ketiga adalah daerah Jawa bagian yang sebelah kulon. Beliau menyampaikan itu. Warning utama memang aku nggak tahu ya kenapa Jogja itu jadi warning utamanya Eyang Nogowojo. Entah mungkin karena memang Eyang Nogowojo sendiri memang berdomisili atau beliau itu ngayomi untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, walaupun naungannya beliau tuh sebetulnya luas, tidak hanya di daerah Yogyakarta saja, tetapi kemarin memang lepas dentuman beliau menyampaikan warning yang memang ya basicnya memang Jogja ini yang memang sedang dijaga gitu loh, istilahnya sedang untuk coba dimomong lah istilahnya, sedang coba untuk digendong, sedang coba untuk dikikis istilahnya kalau bahasanya Eyang itu. Jadi supaya kadar gempanya itu tidak terlalu besar, dan kalau memang harus terjadi mudah-mudahan sih tidak ada kerusakan yang signifikan, dalam arti seperti itu. Kemudian daerah Jawa bagian tengah ini yang dimaksudkan adalah tadi setelah Yogyakarta memang daerah Jawa yang berbatasan dengan wilayah Jawa Barat. Teman-teman, kita tahu juga, kita sudah mengerti atau sudah memahami bahwa beberapa wilayah di sekitar Pangandaran, kemudian juga daerah-daerah Ngapak yang berbatasan dengan Jawa Barat, ini juga merupakan salah satu lokasi yang memang ada Jawa tapi kesunda-sundaannya kan. Nah, ini perbatasan ini yang sepertinya juga perlu diwaspadai, dan Pangandaran juga merupakan salah satu lokasi yang beberapa kali sudah terjadi gempa bumi, kemudian ada beberapa kali lokasi yang ditemukan nopo niku yang astagfirullahaladzim. Apa niku? Yang kok kayak gendong apa jenenge? Gendong pocong itu loh, Rek, pakai kain kafan atau pakai kain mori. Terus ya dipocong ngono kayak tadi. Ya nggak dipocong tengah juga, cuman ujung ketemu ujung dipocong terus dipegang begini kan. Tombak nopo niku? Lek emas yo tak dole, berase putune entek kelo. Dino iki anune berase entek, aku wis ranti beras yang serena sing tak masak kene tak dole yang gue tuku beras. Sembrono nih. Kadang-kadang ya Rek, aku tuh nggak munafik ya. Tahu yang pakai apa kalung yang benggolan, yang emas benggolan tuh kan emas beneran gitu ya. Terus kayak sekarang beliau lagi megang apa? Katanya gamannya salah satu sosok ya, salah satu tokoh, maaf. Si apa tombak ini gambarnya salah satu tokoh, terus kata beliau iki mas lule gawene kok mas ya tak jaluk itu tak dole tak nggo tuku beras ya lah. Teman-teman, saya itu hari ini lagi ndak punya beras. Tak jaluk tak nggo tuku beras tinggal ndak ngawur aku. Oke. Tuh kalau bukan jatahnya mau di depan mata kita pun tinggal kita ranggeh ya ora bakal keranggeh. Maksudnya ki kalau di depan mata kita sekalipun ada beberapa
hal yang bisa kita ambil walaupun hanya tinggal kita ambil, tapi kalau bukan hak kita tetap tidak akan bisa keambil, maksudnya gitu. Ranggeh itu kalau bahasa Jawa ning nggon aku ki jukuk atau nyekel gitu ya, ngambil lah istilahnya gitu. Nggih. Guyon, guyon toh. Yuk kembali ke yang tadi yuk. Nah, Jawa bagian tengah ini juga salah satu hal yang eh saya rasa terkait dengan retaknya tanah ini ya, saya nggak bisa sampaikan bahwa ini gempa atau apa, tapi retakan tanah untuk bagian Jawa bagian tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat ini juga salah satu hal warning kuat yang disampaikan Yonogobojo. Kemudian tempat berikutnya adalah Jawa bagian Kulon, atau kita sebutnya adalah yang berbatasan dengan Banten, yaitu anggaplah yang berbatasan dengan Banten, yang berbatasan dengan Lampung. Yang aku tak fokus ini sih tau, yang aku ki bingung jenengan wangi banget ya. Nyegerak tenan ini yang nyegerak tenan ini yang baunya. Niki napa namine? Minyak wisik. Minyak wisik niku napa? Bau banget rek. Irungku sampai kayak wong anu, kayak orang lagi masak tapi kebanyakan bawang apa kebanyakan cabai gitu loh, jadi sengak. Nah, kemudian titik terakhir yang disampaikan beliau adalah wilayah bagian Jawa yang berbatasan dengan Sumatera, yaitu kita sebutkan adalah ujung kulon atau ujung Jawa bagian kulon, maksudnya bukan ujung kulon ya, ujung Jawa bagian kulon atau ujung bagian kulon Pulau Jawa. Ya kita sebutnya sudah pasti ke Banten. Nah, ada sebuah celetukan yang membuat saya menjadi lebih deg-degan ketika engko ono wancine ono wayahe nggonamu iki yo kena ning, dalam arti begini, penyampaian beliau tuh kayak Jabodetabek ini loh, Depok, Bekasi, Jakarta, tempat-tempat saya, kalau beliau sampaikan tempat saya mengais rezeki toh. Setiap saben minggu lah mau golek rezeki engko bakal yo kebagian ning engko urung wancine ning kudu kebagian. Ini juga salah satu hal yang saya pikir, waduh, Jawa bagi tempat saya nyari rezeki di Jakarta untuk setiap hari Minggu itu kan ya sekitar Jabodetabek aja gitu kan, untuk saya mencari rezeki untuk nyanyi, ngamen dan sebagainya itu di sekitar Jabodetabek saja. Dan saya rasa kalau kita juga harus kebagian, kita sudah biasa. Saya bilang kita sudah biasa yang ketika kita juga terdampak entah dari gempa yang ada di Anak Krakatau atau Gunung Krakatau atau di bagian Banten, kita juga pernah merasakan kadar gempa yang bahkan pernah sampai mencapai 1 menit pada waktu itu ya, sampai pada geger yang di perkantoran semua keluar itu pernah ketika di daerah Banten gempa pada waktu itu. Saya sampaikan seperti itu. Iki bedo. Nah, penyampaian beliau ini berbeda. Jadi pusat gempanya ini akan ada di sekitar Jakarta, bukan pusatnya di Banten kita merasakan, bukan, tapi kita mengalami, kita menjadi titik pusat gempa tersebut. Itu yang disampaikan yang Nogowojo, dan saya sempat kayak aduh, Masya Allah, rasanya kayak ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, tapi beliau penyampaiannya itu. Cuma memang kalau dari beberapa tempat yang disampaikan Eyang, yang paling warning adalah memang 3 hal tadi, tiga poin tadi. Yang pertama untuk daerah istimewa Yogyakarta, ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi poin utama menurut saya. Jadi kayak kalau ibarat kata ada poin-poin yang dipilih sama yang Nogowojo tuh rasanya untuk wilayah Yogyakarta tuh kayak wilayah yang dikasih apa jenenge? Kayak dilaminating ngono lho rek. Dadi diperkuat. Apa penyampaian beliau itu Jogja itu saya enggak tahu ya ini akan terjadi di pusat di mana gitu. Malah kalau beliau sampaikan bahkan bisa sampai ke tengah ya rek. Ini yang saya agak ngeri gitu loh rasanya. Jadi gempanya kalau kita sudah melihat beberapa hal ya, sebelumnya kita sudah membaca beberapa hal-hal yang disampaikan para ahli adalah gempa di selatan Yogyakarta misalnya, berarti kan di pinggiran Yogyakarta misalnya. Nah ini yang disampaikan Yonogowojo ini bisa jadi juga sampai ke tengah gitu loh, ke tengah daerah Jogja. Ini juga salah satu hal yang menurut saya wow. Dan jujur teman-teman,
saya itu insya Allah kalau emang Allah limpahkan rezeki, pas ulang tahun besok tanggal 6 Desember itu mungkin lebih tanggal 6 lewat lah ya. Atau mungkin akhir bulan atau mungkin pertengahan bulan saya ada niat bersama tim Nasi Box untuk beranjak ke Jogja. Mungkin 2 atau 3 hari untuk berada di Jogja. Sehingga jadi ikut deg-degan juga. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Jadi aku yakin para ahli juga sudah memiliki teknologi yang bagus, teknologi yang baik, yang bisa digunakan untuk meraba atau sekedar melihat titik-titik yang mungkin saja ada potensial dan yang menyampaikan ini bisa mengarah ke tengah ya, bisa mengarah ke tengah Jogja. Berarti mungkin ada uji klinis lain yang bisa menyampaikan bahwa Jogja mungkin akan ada beberapa hal yang oke yang disampaikan tadi. Jadi memang Jogja merupakan salah satu warning yang paling utama yang disampaikan yang Nogowojo, kemudian juga terkait dengan retaknya tanah di bagian Jawa bagian tengah yang berbatasan dengan eh, Jawa Barat, kemudian Jawa bagian Kulon yaitu masuknya anggaplah kita dianggap di Banten yang berbatasan dengan berbatasan dengan Pulau Sumatera. Berarti saya larinya ke sana. Jujur ini hal yang saya rasakan setelah mendengarkan apa yang Nogowojo sampaikan. Saya merasa kayak nafas saya sedikit berat, rasanya kayak kayak ada yang tertahan gitu, terus badan saya tiba-tiba kayak ngeliat sesuatu kayak kayak yang oleng, kayak apa sih jadi wong Jawa ki piar-piar ngono lho, Rek. Kayak yang kayak orang yang kurang darah ya, kayak orang yang darah rendah rasanya kayak gitu. Dan ini saya rasakan dari kemarin setelah saya mendengar apa yang disampaikan Nogowojo. Dan kemarin pas bagi nasi bok itu sebetulnya, wah keadaan saya lagi oleng-olengnya, cuman saya buat untuk ya oke lah, timku semangat, aku juga harus semangat. Jadi rasanya tuh seperti itu. Kemudian warning tambahannya adalah ketika beliau nyeletuk sekali bahasanya adalah tempat kamu nyari rezeki setiap minggu kui kudu kebagian. Yang saya pikir ya kita sudah biasa kebagian. Jawaban beliau adalah ora gor kene efeke tapi jadi pusatnya. Allahu Akbar. Saya langsung gimana gitu, pikiran saya langsung kemana-mana, Masya Allah. Saya pikir utara tuh ada bendungan ya teman-teman ya, ada apa namanya, ada bendungan laut yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta, dan kalau sampai gempanya nyampe sana, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Ini yang disampaikan yang Nogowojo sebatas warning yang beliau sampaikan. Jogja, Jawa bagian tengah, kemudian berbatasan dengan Jawa Barat. Jawa Barat sendiri, oh iya, saya malah nggak bahas Jawa Barat ya. Jawa bagian Kulon dan juga Jawa Barat. Ini juga Jawa Barat merupakan poin yang sepertinya juga tetap harus waspada dengan ini ya. Beliau menyampaikan tempat saya pernah mampir di daerah Jogja, di daerah Bandung ya teman-teman. Jadi saya masih mengarahkan pikiran saya masih ke Bandung Barat, kemudian masih ke Lembang, masih ke Garut. Itu pikiran-pikiran yang mengarahkan saya untuk mengarah ke sana, karena ketika pembahasan daerah Jawa Barat atau Bumi Pajajaran yang tegaskan memang adalah Jawa bagian Kulon. Tapi ketika ada pembahasan lain, ketika tempat saya pernah ini, tempat kamu pernah itu, dan saya absen terus ketika saya datang, saya pernah datang ke Bandung ini, ke Lembang, ke Garut, terus ke Pangandaran. Ini juga salah satu hal yang masih jadi pertanyaan buat saya pribadi, tetapi hal-hal yang disampaikan yang tadi kok bisa ya Jawa Barat tadi kayak ketutup gitu ya sama bahasa Mas Tulus. Mas Tulus juga bingung. Padahal dari awal tuh sebetulnya hal-hal yang mau kita bahas emang ada 3. Poin utamanya tuh 3 ya. Yang pertama Jogja, kemudian retakan yang di bagian tengah dan juga berbatasan dengan Jawa Barat, kemudian juga gempa yang ada di wilayah Kulon Jawa yaitu di Banten. Itu 3 hal yang disampaikan. Tetapi hal tambahan lain adalah Jawa bagian barat ini juga potensial sekali, masih ada potensi gempa. Bahkan tempat saya mengais rezeki di setiap minggu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Rek ya. Semuanya baik-baik saja. Saya disclaimer lagi teman-teman, ini hanya sebatas penyampaian Nogowojo. Ini bisa salah. Dan ya aku rasa mungkin setelah ini ada orang yang nonton terus ngelihat secara apa ya,
eh, mungkin ada ilmu pertanahan atau ilmu geologi yang bisa membaca ini, mungkin dilihat daerah-daerah yang disebutkan yang Nogowojo khususnya Jogja, apakah memang ada potensi itu secara secara ilmu pengetahuan. Kalau bisa dideteksi ya mungkin ada, dan saya harap kalau memang harus terjadi mudah-mudahan semuanya ya bisa tertanggulangi ya. Itu yang disampaikan Nogowojo. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Mas Tulus harus beranjak untuk pergi. Asik. Mas Tulus harus kerja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Yang saya sampaikan hari ini hanya sebatas ya penyampaian-penyampaian kecil yang disampaikan yang pripun. Matur nuwun. Oke, terima kasih banyak itu yang sudah nonton video ini. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dalam penyampaian mungkin di video ini saya terkesan kayak blank. Memang jujur saya tuh rasanya kayak nengawang-awang, kayak ngambang badan saya tuh rasanya. Terus mana badannya bajunya kuning, ngambang lagi kayak apa itu. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi hal-hal yang saya rasakan itu betul saya rasakan. Kemudian saya ngerasa tuh badan saya tuh lagi sesek banget, kayak susah nafas, kayak yang nggak los pernafasannya, dan rasanya kayak yang ngambang itu kayak orang darah rendah. Itu yang saya rasakan, dan ini sejujur-jujurnya yang saya rasakan ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi strateginya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Amin. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya mobil atau kendaraan, Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Yang dagang laris manis, yang usaha lancar jaya, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang jual aset, semoga asetnya diberikan lekas laku atau cepat laku, amin. Dan semoga Mas Tulus dan keluarga, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dipilih dan dihindarkan sama Tuhan, sama Allah SWT dari penyakit, virus, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baunya ini, bau apa? Ini parfum apa ya, Rek? Baunya kayak duit baru. Baunya tuh kayak duit baru gitu loh. Eyang tuh lagi ngipasin itu. Kipasnya yang lo Eyang ki selendangnya disampur ke yo wangi, kipet-tipet utawa nggo kipas yo kipase yo wangi kan. Amune kaya duit baru. Apa karep entuk duit apa ya aku ya? Amin. Pun ngaten mawon, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Mas Tulus minta maaf kalau dalam penyampaiannya mungkin terkesan ya putus-putus, mungkin nggak terlalu ini karena jujur saya lagi ngerasa ngambang banget kepalanya ya. Oke, Mas Tulus harus pamit karena harus berangkat kerja. Sehat berkah melimpah buat semuanya. Mungkin akan tayang sore atau malam hari ya teman-teman, karena hari ini pagi ada tayangan terkait dengan nasi bok, pembagian nasi bok. Jadi mungkin akan tayang di sore atau di malam hari. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Jangan lupa sarapan, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, berkah semuanya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.